ada IIARF tentang internal audit role in risk management, dan ada materi yang lain ya, ada Salim Enami, ada Salim and McNamee, kemudian ada Max Norman dan sebagainya. Anda tinggal bisa baca, dan kebetulan semuanya sudah ada ya, sudah saya masukkan ke dalam ini materi di Teams. Nah, ini RPS hari ini kita lalui, yang kita jalani ini adalah konsep pengauditan internal. Jadi nanti yang akan, nah ini 8 orang, pasti nanti presentasinya perorangan. Semoga ada yang nambah gitu ya. Kalau tambah keluar kan jadi susah. Ada nambah orang yang kemudian nambah tidak kaki 8. Ya, konsep pengauditan internal. Dan ini apa? Tentang juga pengauditan internal berbasis risiko. Jadi tidak hanya konsep pengauditan internal yang saya ceritakan perbedaannya dengan audit eksternal, tapi juga apa itu RBIE. Nah, ini nanti akan entah siapa yang akan maju. Nah, ini ada ruang lingkupnya dan sebagainya. Tinggal kemudian ini yang kedua ya, konsep pengauditan internal dan internal berbasis risiko. Nah, pada materi yang kedua atau pertemuan ketiga itu ada tentang wadah pengetahuan audit internal dan rangka acuan praktis profesional auditor internal. Materinya ada sudah di sini kalau Anda mau baca. Ini apa? Seperti melaksanakan audit internal, manfaat audit internal berbasis resiko. Bukunya dari mana? Anda tinggal nanti ambil saja karena semuanya sudah saya berikan. Dan kemudian ini tentang audit risk based internal audit itu pasti ngomong GRC. Itu pasti apa? Governance atau tata kelola baik, dan ada kemudian manajemen risiko perusahaan atau ERM, Enterprise Risk Management. Itu berarti ini kan GRC, karena compliance sudah ada di atas, maka di sini GRC adalah bagian yang lain. Nah, ini udah syarat, ini wajib kalau jadi auditor internal paham tentang tata kelola baik dan Enterprise Risk Management. Kemudian ada selanjutnya keempat, yang akan maju keempat, presentasi keempat itu adalah proses bisnis dan proses resiko serta pengendalian internalnya seperti apa. Nanti isinya Anda akan belajar 2 bab ya, sudah semester 6 kok, sudah siap-siap lulus ya, harus dibekali dengan banyak materi dan harus pembelajaran yang komprehensif. Kemudian selanjutnya risiko teknologi informasi dan pengendaliannya serta mengelola fungsi internal audit. Ini nanti siapa yang maju terserah. Kemudian risiko fraud dan investigasi terhadap fraud. Ya, ini seperti apa kayak begini, karena kemudian ini kenapa kalau Anda lihat babnya dari salah satu sumber itu kan ada yang 10 ke 8, karena yang menghubungkan fraud ini memang beda bab, jadi saya jadikan satu aja pembahasannya untuk siapapun yang akan maju tentang fraud. Terus kemudian ada ketujuh itu atau ke minggu ke-8 ada bukti audit dan kertas kerja. Bagaimana mengumpulkan bukti audit, bagaimana menyusun kertas kerjanya. Jadi kertas kerjanya jangan dibayangkan seperti atlas saat kita mengerjakan audit atau praktikum audit. Tapi betul-betul kita menentukan sendiri kayak apa. Nanti contohnya Anda bisa cari, ada banyak yang kalau audit eksternal kan mau nggak mau ya kertas kerjanya cuma satu, atlas gitu kan. Atau model-modelnya mirip atlas. Tapi sebenarnya audit internal ya mirip sama atlas, cuma bedanya kita bisa menyusun sendiri sesuai dengan kondisi dari perusahaan yang kita bekerja. Jadi kertas kerjanya relatif lebih cair, bisa kita tentukan sendiri. Sedangkan bukti auditnya yang kita kumpulkan tentu saja tidak hanya sekedar bukti-bukti transaksi, tapi juga bukti-bukti non
transaksi yang lain yang kita kumpulkan. Nah, yang ke-9 itu ada analytical data. Bagaimana kemudian basis datanya yang kita kumpulkan, seperti apa, dan kemudian bagaimana pengerjaannya dalam ini analytical datanya. Kemudian ke-9 ada proses penugasan audit internal dan merencanakan penugasan asuransi. Ya, seperti apa antara audit dan asuransi? Assurance itu apa? Bedanya dengan atestasi itu apa? Nah, ini kita nanti belajar istilah-istilah audit. Karena ini berbeda memang assurance. Terus atestasi itu seperti apa? Asersi apalagi gitu kan, ada banyak istilah-istilah yang harus kita pahami dan nanti ini ada kawan yang akan menjelaskan. Terus kemudian komunikasi dalam penugasan assurance dan melaksanakan prosedur tindak lanjut. Ini sepertinya jatuhnya di belakang ini saya semua ini. Ada kemudian audit internal sektor publik. Nah, ini sebenarnya sama dengan kalau kita kuliah di mata kuliah akuntansi sektor publik. Tapi ini bagaimana kita melakukan pengauditan kalau ini di sektor publik. Ya, auditornya internalnya siapa? Pak, inspektorat itu siapa? Pak, yang namanya BPK itu apa, Pak? Yang namanya BPKP itu siapa, Pak? Kenapa juga sektor publik itu kok banyak yang ditangkap oleh KPK? Nah, nanti itu hal-hal yang nanti akan dijelaskan. Tapi ini jatuhnya ke saya ya, karena ini adalah materi ke-12 pada minggu ke-13. Terus kemudian maturitas internal audit. Maturitas itu maturity, jadi bagaimana kemudian proses kita melakukan monitoring, pengendalian penjaminan mutu, proses evaluasi, monitoring dan evaluasinya dan penjaminan mutunya itu seperti apa. Kalau audit eksternal kan jelas, itu Pak kan bisa dilakukan ada yang namanya peer review, bisa kemudian dilakukan audit auditor diaudit oleh auditor yang lain, ya, gitu kan. Nah, kalau ini siapa Pak? Nah, kalau kita kan gampang, karena pekerjaan kita tentu saja akan menjadi dasar dari dari auditor eksternal kan. Peer review kita nanti di auditor intern, di auditor eksternal. Auditor eksternalnya paling gampang loh ya. Auditor eksternalnya langsung kasih saran masukannya. Ini harus dilakukan. Ini sepertinya kok belum dilakukan ya. Kok ini sudah ini gitu. Tapi kalau kita tidak banyak kurangnya auditor internal, tapi banyaknya kemudian apa? Malah kemudian karena kita luas dalam melakukan auditnya, audit internalnya, audit eksternalnya malah yang sering tanya, loh kok ini kayak begini, ini maksudnya apa gitu. Jadi kita tidak di peer review, tapi malah kemudian dijadikan konsultasi, tapi whatever, nah saling melengkapi lah. Audit internal itu yang melakukan pengauditan di dalam, audit eksternal yang lebih meyakinkan lagi bahwa ini loh memang perusahaan ini sudah dijaga dengan baik oleh auditor internal dan timnya. Jadi itu ya, jadi kita ada 13 materi, karena cuma 8, maka yang 5 terakhir itu saya yang akan presentasi. Kecuali kalau ada Pak, nggak apa-apa Pak, saya presentasi lagi, boleh. Kalau ada yang mau, kalau yang belum puas. Nah, cara penilaiannya pun, nah ini CPS-nya itu bisa saya lewati. Cara penilaiannya sama, ada keaktifan kelas, ada itu nanti menjadi penilaian untuk kuis dan tugas mandiri. Jadi sama seperti yang lain ya, yang mereka yang presentasi itu pasti nanti dapat nilai keaktifan kelas. Terus kemudian mereka juga buat mendapatkan nilai untuk UTS. Yang nanya, yang aktif nanya juga pasti akan dapat nilai keaktifan kelas. Sedangkan kalau nanti setelah direvisi, makalahnya kan dapat masukan nih dari saya, dari dosen, terus kemudian dari kawan-kawan yang lain, itu akan revisiannya itu akan menjadi
nilai, karena ini sudah sistem ya, nanti saya daripada saya Pak kok beda Pak nilainya ya, karena sistem itu nilainya ini. Nah kemudian yang lain lagi sama ya makalahnya. Untuk presentasi itu ada makalah dan PPT. PPT-nya tentu saja bebas seperti yang Anda buat, apakah Anda menggunakan PowerPoint atau Anda menggunakan page-nya. Kalau page biasanya nggak bisa, orang lain yang tidak punya ini ya, tidak punya kan hardware-nya bukan Apple, agak susah ya. Yang umum aja lah ya, PPT dan apakah nanti ada bentuknya Canva, boleh. Tapi kalau Canva nggak enaknya nanti Anda pasti akan melakukan editing ulang. Kalau terjadi ada kesalahan, ada tambahan yang harus Anda tambahkan. Tapi Anda sudah biasa ya, sudah sangat familiar dengan Canva. Kalau mau dibuat bukan PPT, pakai Canva ya silahkan. Nah formatnya sama seperti ini dan Anda sudah tahu ya, kalau yang namanya makalah itu pasti seluas-luasnya. Sedangkan kalau artikel itu bukan minimal ya, tapi lebih berfokus kepada masalah pembahasan. Anda sudah hafal kalau ini ya, sudah tahu banget. Nah, perlu saya ingatkan, pasti kemudian makalah itu akan kurang lebih ya di kisaran 50 halaman, bahkan sampai lebih panjang, lebih luas boleh. Tapi kalau kemudian Anda bedanya dengan artikel, kalau artikel itu antara 10 sampai 20. Di bawah 10 jatuhnya essay. Kalau di atas 20, ya Anda mau buat makalah Pak, karena terlalu panjang. Nah, saya kurang tahu alat. Nah, untuk dan kaidah-kaidahnya Anda sudah paham, juga buku panduannya juga sudah saya sertakan di tim. Nah, yang saya kurang tahu, yang kemarin kan saya gagal menggunakan Cloud AI atau katakanlah terlalu panjang ya, ternyata sekarang dengan menggunakan Cloud AI gratis saya tahu sekarang trik-triknya. Kemarin kan saya punya utang ke Anda ya karena tidak terselesaikan. Saya kurang tahu apakah dosen-dosen yang lain sudah mencontohkan bagaimana penggunaan AI. Nah, ini belum bawa lagi ya, ini artikel dari 3 halaman saja. Oke, saya akan mendemokan bagaimana kemudahan Anda menggunakan AI. Walaupun dengan menggunakan AI, akal imitasi itu, kita tetap harus menjaga kaidah etika. Nah, ini sebentar, ini harus bagaimana mudahnya membuat makalah dengan AI, bukan kantin AI. Nah, kalau ini Patrick, temannya golongannya Patrick, Amanda ini nggak tahu ini AI itu apa, warung AI, terus kemudian kantin AI belum tahu. Tapi kalau Hendriko sama Saran itu sangat paham ya dengan warungnya AI itu ya, dengan di kantin maupun yang ada di bawahnya Macung ini ya, AI, penguasanya dulu penguasanya kantin, nggak tahu sekarang kemana, udah nggak buka di sini. Terus kemudian orangnya juga yang rumahnya di sini juga sudah pindah pemilik sepertinya. Nah, ini juga nanti untuk skripsinya Sharon juga bisa ini. Contohnya ya, saya demokan ini ya. Good morning Daniel Sugama. Kenapa nggak Daniel Stefanus ya? Oke, nah saya perintahkan pada Cloud AI. Kenapa saya menyampaikan Cloud AI? Karena Cloud AI itu untuk dunia akademik yang paling dekat. Kalau kita pakai yang lain lah, pakai ChatGPT Pro 4.0
atau kita menggunakan DeepSeek, dia lebih kepada penggunaan umum. DeepSeek apalagi dia lebih cocok untuk yang penggunaan yang berbasis. Yang pokoknya kalau kita tanya tentang ini apa namanya, tentang teknologi paling jago itu. Kalau ChatGPT tentang umum ya. Tapi kalau tentang akademik itu yang enak menggunakan Cloud AI ini. Ya, Cloud AI New ini ya. Ini gratisan loh ya. Ini saya contohkan. Saya tinggal perintahkan. Jadi kita itu seperti bos kalau menggunakan ini. Buatkan makalah pengauditan internal berbasis risiko. Kalau mau kita lebih canggih dikit ya dikasih bahasa Inggris gitu. Risk internal audit. Oh, jangan dikasih kurung. Nah, tinggal seperti kemarin ya, tinggal diperintahkan aja, perintah panahnya ini diklik. Nah, ini langsung kan klik. Wah, saya membantu Anda. Wah, langsung dibantu. Bagus banget ya. Wah, ini abstraknya sudah keluar. Pendahuluannya ada. Rangka konseptualnya ada. Wah, nggak apa-apa kalau kita, wah ini kok belum ada daftar pustakanya, kita bisa perintahkan tambahkan daftar pustaka. Nah, sebelumnya ya untuk mengamankan kita copy aja deh dulu ini. Ya, yang ini kita copy. Kok malah nggak muncul. Mana tadi kok lemot. Nah, kita masukkan. Tadi 2 SKS harus cepat-cepatan saya menjelaskan ini. Kalau ini kan agak santai, bisa pelan-pelan. Nah, ini kalau yang ini kata kemudian kan, oh tambahkan daftar pustaka ya, kita tinggal perintahkan lagi, klik. Loh, baik, saya menambahkan daftar pustaka. Loh, baik ini Cloud AI ini. Manut sama kita. Oh, kan. Ini tinggal kita copy aja lagi ini daftar pustakanya. Enggak. Tuh, mau semuanya.
Pak, kok cuma sedikit Pak ini ya, karena kita pakai gratisan. Kalau mau pakai yang bagus ya bayar dong. Nah, ini katakanlah, Pak bagaimana Pak bisa mencapai 50 halaman loh. Ini nanti triknya saya kasih lagi ya. Ini aja sudah. Ini kan kalau kita buat makalah kan kemudian pasti kita tata atau layoutnya kan nggak mungkin seperti ini 2,5 ya boleh kalau mau pakai ini kan untuk yang artikel. Kalau ini pakai berapa Pak? Kalau makalah pasti ukurannya, nah, kok nggak muncul. Nah ukurannya di sini kan topnya kan 3 cm toh, leftnya itu 4 cm. Nah spasinya kan 1,5 sudah pas bener. Oke, saya kecilkan yang punya ini. Nah kemudian kan ini kan oke, ini kan halamannya juga sudah beda. Kalau ini kan pengauditan internal, katakanlah makalah audit internal. Pengauditan internal ya, perkuliahan kita. Nah, ini kan nanti di bawah kita kan masih ada, kemudian pasti di sini ada logo UNC. Kemudian kan nanti di bawah sini kan, bagian bawah sendiri kan, baru kita kemudian ada nama, NIM. Di bawah sendiri kan baru kita nanti program studi akuntansi. Terus di sini pasti fakultas Nah ini kan sudah halaman sendiri. Nah ini kan sudah terpisah harus halamannya. Abstrak kan bukan yang pertama. Ini pasti kita ngomongin tentang daftar isi. Oh, kata pengantar dulu ya. Kata baru masukkan daftar isi. Daftar isi kan masih ada daftar gambar. Ini ada daftar tabel. Ada daftar Nah, setelah ini kan baru abstrak. Halaman berapa ini sudah masuk ke halaman 6.
Ini yang abstrak bahasa Indonesia. Ya, kalau mau abstrak dilengkapi kan di sini masih ada katakanlah kata kunci. Yang bahasa Inggris yang belum. Dan katakanlah baru masuk, ini kan bab 1. Duluan, ini kan 1.1. Ini aja masih segini. Ini kan definisi, ini kan masuk kedua. Nah, ini kan kita belum masuk ke yang lain kan. Di sini kan masih ada katakanlah 1.2. Ini kan adalah tujuan penulisan makalah. Terus kemudian ada manfaat ini kan bab 2. Bab 2 kan diawali dari ini kan bab 2. Landasan teori. Ini kan 2.1 definisi pengauditan internal berbasis risiko bla bla bla. Ini kan itu kan ini 2.2 rangka konsep. Ini kan 2.2.1 prinsip akuntansi itu kan. Ini katakanlah kita ngomong bab 3. Metodologi implementasi 3.1 tahapan. Titik 2. Ini kan 3.3. Titik 3.2. 3.1. 3.3.2. Nah, ini kan belum kita yang belum kita masukkan ini. Ini kan tutup. Nah, ini kan masih 3.3 masih ada kepanjangannya ini. Ini kan setelah ini kita masih ada katakanlah 3.4 contoh kasus. Setelah itu kita masih bab 4 pembahasan pembahasan kasus.
Ini kan bab 5. Ini kan harus dimulai dari yang namanya penutup pasti, kemudian dari 5.1 simpulan. Oh, muncul di sini malah simpulannya. Terus kalau kita maunya ada rekomendasi kan nggak apa-apa. 5.2 rekomendasi. Kan bab yang lain lagi. Ini belum kalau kemudian kita masih nambahin di sini ini lampiran 1. Katakanlah kalau seandainya terus ini nggak tahu apa ya, IIA internasional internal auditing, IIAS international auditing standard, katakanlah lampiran 2 kita ngomongin COSO, lampiran 3 untuk resiko ya, lampiran 3 kita ngomongin katakanlah GCG, sini kan bisa nanti. Nah ini kan sendiri-sendiri halamannya. Nah, ini kan sudah 18 halaman. Nah ini saya kemudian melengkapinya bagaimana Pak? Cuma 18 Pak, bagaimana nyampe 50? Nah ini kan belum ada banyak yang diisi, katakanlah. Kemudian kalau ini ya, pembahasan contoh kasus, ini kan belum ada. Nah kemudian ini kan kita bisa masukkan contoh kasusnya. Kita mintakan lagi ke Cloud AI. Terus kemudian gini, langsung kita misalkan, minta tambahkan lagi. Tambahkan contoh kasus. Kita perintahkan dia supaya nambahkan. Urutan nggak urut nggak apa-apa, kan kita bisa pindahkan tempatnya yang akan tergantung. Jadi kita tata, jadi kemudian setelah selesai kita tata outline-nya, kita tinggal minta kalau memang ada tambahan-tambahan yang kita butuhkan. Nah ini ada berapa kasus juga, nggak apa-apa, udah banyak. Nah ini pembelajarannya, pembahasannya minimal sudah muncul, tapi kan nggak lengkap nih pembahasannya. Nanti kan kita akan mintakan sendiri. Nah, katakanlah kita masukkan. Katakanlah kita menggunakan 2 kasus. Contoh kasus, ini kita kasih ke sini. Kok ini pakai tebel-tebel semua. Padahal ini enaknya ngomong kan bentuknya masih outline gini. Ini berarti kan bisa kita kembangkan. Nah ini sudah 21 halaman. Katakanlah kalau sekalian kita lengkapi, kita minta pembahasannya. Kan dimasukkan di bab. Nah ini kan nggak ada toh. Kita mintakan ke Cloud AI. Tambahkan pembahasan kasus di atas.
Nah, kita kan tinggal nunggu aja. Setelah merintah nunggu kan enak banget kan. Jadi seperti juragan. Nah, kan enak toh, kita tinggal masuk, kemudian kita tambahkan aja. Ini kan kita contohkan, kita copy lagi semuanya. Nah, ini sudah masuk kesimpulan analisis, nggak apa-apa wis. Nah, ini di bawahnya jelasannya kan ada kan tetap sama, menggunakan kasus yang sama. Tuh kan, udah berapa halaman ini? 24. Udah lebih dari 20, sudah aman. Kalau mau ditambahkan lagi, kan belum tahu di sini di kita di atas ada yang apa yang kosong. Wah, ini abstrak belum ada. Abstrak belum ada, daftar isi belum lengkap. Kita tinggal masukkan semuanya. Saya jamin pasti di atas 50 halaman. Nah, ini kan landasan teorinya. Oke, definisi kayak begini, definisi ini nggak tahu nih bukunya siapa, teorinya siapa. Nah, kita kan bisa nanyakan, ini kok saya nggak jelas kayak begini. Waduh, gimana ini? Saya minta bantuan ke yang lain bisa nggak? Cloud AI betulan nggak bisa menjawab dengan detail. Kita bisa sebenarnya, kita tinggal minta bantuan kepada yang namanya, nah ini sudah ada di sebelahnya, saya siapkan juga Google. Bisa nggak Google bantu? Bisa. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya tinggal kita masukkan aja ke Google, walaupun Google itu sifatnya hanya memang parsial-parsial, tapi kalau outline-nya sudah jadi, kita pakai Google itu bisa. Katakanlah kayak begini. Kalau Anda sudah biasa atau menggunakan Google, langsung aja gini. Kemudian pengauditan berbasis resiko. Pengauditan berbasis pengauditan internal. Risiko. Ya kan kalau Cloud AI kan pakai kalau Cloud AI kan Cloud AI sendiri. Kalau ini kan menggunakan kalau ini kan basisnya adalah Gemini dan ChatGPT Pro. Nah, ini kan kita tinggal masukkan RBI itu apa. Loh, ini malah kita nggak menyebutkan bahasa Inggris, ini sudah disebutkan. Kita tinggal blok aja toh. Kita tinggal masukkan di mana? Oh, RBI bla bla bla. Oh, berarti ini lebih pada tentang bagaimana di latar belakang. Wah, ini kan kita tinggal masukkan aja, kita tambahkan di latar belakangnya. Berarti bukan di sini, ini masuknya di atas ini. Ini kan di atas tentang dalam lingkungan bisnis. Wah, kok cuma umum. Oh, ini yang lebih detail itu bisa menggunakan punyanya Google. Kita masukkan kaidah-kaidahnya, ya kita tetap harus perhatikan. Contohnya harus kemudian dimiringkan, di sini nanti sumbernya dari mana, kan kita tinggal masukkan aja. Tapi karena nggak dimasukkan sumbernya, ya sudah, oh pasti ini diambil dari banyak tempat dan ini dari Google katakanlah. Terus kemudian, Pak belum tahu ini saya, oh kita bisa pakai machine learning ini, kita bisa kemudian terus melakukan penggalian karena datanya mungkin tidak akan terlalu banyak yang kita bisa. Nah, di sini kan ada
Apa yang dimaksud dengan audit internal berbasis risiko? Apa audit internal dan dalam manajemen risiko, bla bla bla, pengendalian internal lah kita butuhkan mana, tapi belum kita butuh, kita kemudian kita masukkan aja. Oh, kalau begitu ini saya masukkan ininya aja Pak, landasan atau teori-teori pengauditan internal saya masukkan, karena belum ada kan yang kita ingin lengkapi kan di bab 2-nya. Ya udah kita tinggal masukkan. Ya kan sama seperti Cloud AI, tapi kan ini kan cuma satu aja ini. Nah, ini kemudian apa? Oh, kok sama Pak, prinsip-prinsip sama manfaat kok sama gitu, katakanlah landasan teori. Sama dan nanti redundant ya. Kalau udah kita tinggal ngecek, waduh nggak deh sama kayaknya isinya. Landasan teori pengauditan internal, nah RBIE, landasan teorinya, bla bla bla, langkah-langkahnya. Nah peran RBIE, wah ini penting, cukup penting. Saya tinggal masukkan, saya tinggal copy lagi. Terus kemudian saya masukkan ke sini. Landasan teori di sini cuma definisi, ini kok langsung rangka. Wah ya nggak cocok ini, tambahin, masukkan ke sini. Karena di sini kan peran langkah, kalau yang prinsip-prinsip kan tadi sama seperti yang tadi sebelumnya. Ini sudah jadi 26 halaman, kan kita tinggal masukkan. Ah, ini Pak, supaya lebih keren Pak, saya tambahin Pak di sini. Gambar satu. Itu gambarnya tentang ilustrasi. Wih, kok lama ya kamu. Ilustrasi pengauditan. Ini aja deh. RBIE. Jangan lupa ya, dapatnya sumbernya dari mana. Kan belum lah, sebentar lagi kita tinggal masukkan aja kok. Terus bagaimana Pak? Tulis satu gambar dong. Sebelahnya ini ada gambar. Kita tinggal klik. Nah, kita kira mana yang paling cocok ya untuk ilustrasi. Nah, di sini kan kita tinggal milih tuh, itu ada audit internal berbasis risiko, mau yang mana? Mau punyanya Stan atau yang lain, kita lihat yang cocok. Kira-kira yang mau kita pakai yang mana nih? Supaya gambarnya bisa kelihatan lebih besar. Oh, enggak. Oh, masih putar. Masih loading. Kita lihat, tinggal kita lihat gambarnya. Wah, ini lebih nggak jelas ini Pak. Kalau saya menggunakan ini mana? Oh, hubungan proses pengelolaan risiko dan PBR itu apa? Kita kan nggak tahu kan, katakanlah mana yang ngomong tentang audit internal berbasis risiko gitu. Kita lihat pingin gambarnya yang mana ya? Oh, kok ini pakai landasan teori. Sorry, yang di atas ini harus saya hilangi. Nah, ini yang lebih benar ini. Mana yang pas saya masukkan ini di ilustrasi. Tinggal milih ini. Mana tadi saya melihat gambarnya ada yang bagus.
Oh, ini apa? Nah, kan tinggal dipindah aja. Kita klik, kita copy image, kita masukkan di sini. Nah, sumbernya Pak, ini siapa yang nulis? Saya nggak tahu, bla bla bla. Yang paling aman kan karena Anda ambilnya dari Google. Ambil aja akui dari Google. Ini ya tahun 2025 karena kan Anda ambilnya barusan. Nah, ini kan mengakui kayak begini kan tinggal begitu aja. Ini belum yang lain loh ya. Prinsip-prinsip utama. Anda mau tambahkan apa bla bla bla. Nah, pemetaan ini kan Anda kasih gambar ilustrasi semuanya udah 50 lebih. Ini aja kan sudah 27. Apa susahnya membuat makalah dengan 50 halaman dengan AI seperti ini. Nah, ini kan masih saya buat cepet aja ya ininya, Anda lihat loh kan, ini masih banyak yang titik-titik jadi outline kayak begini. Ini dua-dua, katakanlah 2.1 sudah aman. Terus bagaimana dengan yang rangka konseptual? Nah, kan Anda tinggal nambahkan aja. Nah, ini kan berarti bisa saja ditambah entah di definisinya, entah ditambah ilustrasinya. Penilaian risiko berkelanjutan, Anda ingin tambah teorinya, Anda ingin tambah dengan ilustrasinya, ya kan boleh. Kemudian ya tinggal kemudian, ya contohnya kayak gini, apa yang perlu ditambahkan? Ya kemudian ya Anda kasih catatan aja di sini. Plus apa? Oh, ini perlu diperdalam, Pak. Definisi. Ilustrasi atau gambar. Kalau ini Anda tambahkan semuanya di sini, katakanlah. Juga. Banyak ini. Oh, belum metodologi ini, tahapan awal, identifikasi resiko itu seperti apa, bla 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 bla. Wah, Anda tinggal tambahkan buat 50, 60, bahkan 100, bukan sesuatu yang sulit ini. Ya kalau 100 terlalu kecil lah, karena satu bab ya, kita ngomongin banyak kan nggak terlalu ya. Kalau sekitar 50, 60 halaman, nggak ada susahnya. Tuh. Nah, kemudian kan Anda tinggal kemudian, Pak, bagaimana ke makalah kan tinggal Anda rangkum toh. Mana Pak, sepertinya Pak Dan itu selalu ditandain kalau titik-titik ini kayak begini nggak boleh. Ya kan tinggal diganti aja, apa susahnya ini diganti. Katakanlah di di sini kan tinggal diganti. Oh, Pak Dan itu nggak suka karena harusnya pakai numbering, bukan bullet, bukan bullet gitu ya. Tapi karena sudah satu, ini pakai ini. Nah, kan tinggal gini aja apa susahnya. Tuh kan, tinggal kita ngedit aja sebenarnya dengan menggunakan AI. Satu, kita harus mengedit karena siapa tahu di sini ada redundant, ada pengulangan seperti yang tadi, yang akan terus kemudian, oh kenapa nggak dipakai Pak? Ya redundant hampir sama, ya ngapain? Terus yang lain-lain lagi seperti kaidah penulisannya masih menggunakan bullet, not numbering, ya kita ganti dengan numbering. Ya kan sudah muncul semua tujuannya. Katakanlah kalau ini nanti kita tanya tujuannya nggak nyambung kalau menggunakan Google, ya udah kembali ke AI tadi, Cloud AI. Nah ini kan
Kita tambahkan aja di Cloud AI. Tujuan makalah. Oh, tujuannya ada tujuan umum, nggak apa deh. Katakan Anda masukkan semuanya. Tujuan dulu. Bukan, nambah lagi, sudah. Manfaatnya tadi kan sudah ada, kita kan sudah mintakan. Kalau mau satu-satu boleh. Ini kan tinggal balik lagi ke Cloud AI. Nah, ini kan ada yang ini manfaat bagi akademisi, manfaat praktis kan? Wih, wih, wih. Nah, ini kan 1.3.1 manfaat teoretis. Titik 3.1.2. Nah, saya sukanya pakai blok. Kan? Kok saya sih. Ini kayak begini. Ini sudah 28 halaman, ini padahal masih banyak yang bolong-bolong yang bisa saya tambahkan di pendahuluan, kayak mau yang lain. Nah, pendahuluannya masih 1 halaman. Bagaimana kalau saya buat 2 halaman? Bagaimana kalau 3 halaman? Nah, pendahuluannya kan bisa panjang. Ini kan cuma cerita tentang teori. Kan bisa belum fenomena, bisa masukkan ya. Ini kan enaknya omong kalau sebuah makalah itu kan ada 3 gap ya. Satu itu kan gap teoretis, ini yang gap teoretis ya, antara yang tradisional dengan yang modern, atau antara dengan risk base dengan internal audit yang lama dengan yang risk base, perbedaannya apa. Gap yang kedua itu adalah gap ini ya, tadi kan teoretis ya. Yang kemudian gap itu yang kedua itu bisa kemudian terjadi kesenjangan ini antara
praktik dan kenyataan atau fenomena. Loh praktiknya lo kayak begini, ternyata kan teorinya harusnya lo ngomongnya tinggi muluk banget bahwa internal audit berbasis resiko itu bla bla bla. Nyatanya banyak perusahaan yang bermasalah, banyak perusahaan yang bangkrut. Nah, kita tinggal masukkan namanya kemudian gap atau kesenjangan fenomena. Kemudian yang ketiga itu adalah fenomena kesenjangan antara ininya gap di dalam bukan antara teori dan praktek, tapi bagaimana gap di dalam peraturan. Jangan-jangan peraturannya itu ternyata atau kebijakannya itu masih mengalami butuh penyempurnaan, masih ada banyak anomali. Nah, itu bisa kita masukkan di sini dalam pendahuluan. Nah, berapa banyak sebenarnya gapnya dari gap fenomena, gap teoretis, sama gap praktis itu bisa kita masukkan semuanya. Kalau kemudian kita katakanlah ini satu halaman untuk teoretis, kemudian prakteknya dan fenomenanya atau kemudian kebijakannya bisa kita masukkan, kita 3 halaman sudah. Nambah lagi 2 halaman, artinya nggak mungkin 28. Nah, kalau kita mau detailkan lagi, kan banyak sebenarnya. Kemudian makalah kita ya sangat mungkin di sekitaran 60 halaman. Oke, itu kira-kira teman-teman bagaimana kita kemudian dari materi kita dengan kemudian praktiknya kalau kita menggunakan AI. Semudah itu kan, nggak ada yang sulit. Khusus mereka yang sedang mengerjakan tugas akhir, nah ini kan jauh lebih mudah gitu. Artikel sama, kita tinggal minta gitu ya. Kita minta, Sus buatkanlah artikel. Harapannya kemudian kan, ya karena memang sekarang dunianya AI, kebetulan kalau kemudian kampus kita menamakan diri Digital Business Accounting, tapi tidak bisa menggunakan AI kan jadi tertawaan orang. Kedua, kan kita ingin menjadi prodi unggul. Nah, salah satunya adalah dengan memiliki kekasan dengan menggunakan AI. Yang kemudian kedua, kita akan kemudian memperbanyak publikasi. Makanya dari Anda ini nanti diarahkan kalau bisa memunculkan publikasi ilmiah ya, apakah itu publikasi di bidang penelitian, riset maupun di bidang bidang pengabdian. Dan kenapa Sintahnya didorong ke Sinta 3 ya karena minimal untuk lulus itu Sinta 3. Kalau Anda dapatnya Sinta 1, Sinta 2 untuk mata kuliah yang Anda tuliskan menjadi artikel itu secara otomatis akan nilainya A gitu ya. Kalau Sinta 1 dan 2 minimal Sinta 2. Kalau Sinta 3 itu minimal lulus. Ya, nilainya itu AB. Tuh. Kalau nanti Anda lulus dengan masuk Q atau masuk di Scopus atau World of Science atau WOS, Anda masuk yang 2 ketinggian. Anda masuk yang ke-6 saja itu nanti tugas akhir Anda pasti A. Jadi diarahkan ke sana untuk mempermudah perkuliahan supaya cepat dan juga publikasi kita gitu ya. Nah, sebagai informasi sama seperti yang saya ceritakan kemarin, kebetulan ada 3 mahasiswa saya yang sekarang sedang menyelesaikan tugas akhir dan 3-tiganya dari 12 bimbingan, 3 ini yang kemudian ingin melalui jalur publikasi. Karena kan tidak perlu ujian akhir, jadi ya sudah tinggal dikumpulkan
dapat loanya diserahkan ke saya sebagai dosennya, saya sampaikan ke Kaprodi dan Dekan, langsung sudah. Kalau dia itu di Sinta 3, itu udah lulus dan dapat Sinta 3 AB, kalau Sinta 1 2 ya dapatnya A sudah. Ya, segampang itu sekarang kuliah itu. Segampang itu juga Anda mengerjakan dengan AI. Dan segampang itu juga saya ngajar, karena kemudian ya sudah baca AI. Tapi ya tidak seperti itu ya, AI pun tetap ada kaidahnya, harus kemudian ditata ulang, terus kemudian secara etis kita juga harus tetap mengakui dari mana sumber yang kita pakai. Dan saya yakin Anda kalian yang sudah memang besar dan lahir di zaman ini ya, yang disebut dengan Gen Z, itu sudah pasti harus paham, pasti harus menguasai yang namanya AI. Masa kalah sama saya yang masuk di yang di angkatan milenial ini aja masih mampu mengerjakan dengan AI dan bisa menatanya dengan AI. Memang tidak secepat Anda, tapi paling tidak kami itu sangat peduli atau sangat perhatian dengan etika, unsur etikanya, menjaganya. Oke. Ya, nanti tentu saja setelah presentasi, setelah perbaikan kan ada pengumpulannya, dan saya ya karena ada Patrick jadi saya enak gak ada Patrick, karena enaknya omong kan tugas pertama saya serahkan kepada Patrick untuk menjadi ketua kelas, bahwa tinggal ngordinir aja. Kalau memang ada yang lain yang ingin menjadi wakilnya Patrick itu boleh, atau menggantikan Patrick boleh. Kalau wakilnya Patrick pasti sudah punya ya, pasti akan dibantu oleh Selin kan. Tapi kalau ada yang lain mau menggantikan, boleh menggantikan Patrick. Sampai di sini ada yang masih ingin didiskusikan, masih ingin ditanyakan mengenai pembagian kelasnya, siapa yang akan maju pertama, presentasi pertama, ya terserah saja diatur oleh ketua kelas siapa yang akan maju pertama. Itu nanti Patrick akan membagi 8 orang itu siapa yang maju pertama, siapa yang kemudian kedua, dan seterusnya. Dan semakin ke belakang memang ya materinya pasti semakin berat. Awal-awal relatif banyak, tapi ya seperti yang saya contohkan tadi kan, langsung muncul semuanya. Tapi jangan diminta ya punya saya nanti, karena setelah ini langsung saya close. Tapi tahapan-tahapannya kan Anda sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara mengeditnya, memperbaikinya, dan siap untuk presentasi. Oke, itu saja. Ada yang lain? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Dan seperti kesepakatan awal, kita lakukan perkuliahannya tidak dimulai pukul 09.30. Nanti akan saya rubah di ininya di Teams-nya ya. Kita bukan di Teams ya, di jadwal kita ya. Kita akan memulainya pukul 10. Karena saya kasihan kalau kemudian, kasihan juga pada adik kelas kalian, kasihan juga pada Anda yang akhirnya menunggu di depan kelas, sudah di dalam kelas, gabut gitu ya, mau ngapain, apalagi yang presentasi di depan, tolah-toleh sudah pakai alma mater. Kita sepakati perkuliahan diawali pukul 10 saja, sehingga Anda nyaman, adik kelas Anda, adik angkatan Anda tahun 2024 juga nyaman, saya juga nyaman, karena harus berpindah dari lantai 2 ke lantai 3 dan harus bawa kopi pula gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang lain lagi, terima kasih untuk semua perhatiannya.
Dan ya karena ini hari terakhir perkuliahan di bulan Maret juga akan menjelang Lebaran, saya ucapkan ini selamat menunaikan ibadah puasa untuk mereka yang merayakannya, dan kemudian selamat juga merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakan, dan untuk yang tidak merayakan selamat hari libur, berlibur selama 2 minggu, bersenang-senang lagi, balik-balik sudah kembali harus malah mengerjakan tugas. Nanti setelah di akhir hari libur itu kalau bisa dikerjakan, terutama yang maju pertama. Dan untuk yang merayakan Lebaran, semoga tidak lupa saat kemudian masuk, tapi sudah agak lama ya. Ya paling tidak kan kalau ininya apa? Kalau kupatnya mungkin sudah habis tapi lepetnya masih ada. Kalau tidak ada lepet ya minimal kemudian rengginang, terus kemudian kembang goyang, kalau ada sisa boleh dibawa ke rumah atau ke kampus, ke kelas kita ya, kita nikmati bareng-bareng. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi 2 minggu mendatang. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak. Mm-mm.